Kita ke sorotan lain, saudara. Dua anak kakak beradik di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menderita tulang rapuh. Demi untuk perawatan kedua anaknya, sang orang tua bahkan harus menjual rumah peninggalan keluarga. Namun, meski uang dari hasil penjualan rumah telah habis, kedua anaknya tak kunjung sembuh. Bangunan yang tertutup terpal dengan ukuran 3 x 3 meter ini merupakan rumah bagi keluarga Munir. Munir tinggal di tempat ini sejak 2 tahun lalu dengan istri dan ketiga anaknya. Bangunan yang berada di Desa Banatorejo, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar, tidak berisi perabotan. Bahkan untuk tidur hanya beralaskan karpet usang dan terpal bekas. Kondisi keluarga Munir semakin memprihatinkan, lantaran 2 dari 3 anaknya mengalami kelumpuhan dengan diagnosis tulang rapuh atau osteogenesis imperfecta. Akibat penyakit yang dideritanya, kedua anak Munir hanya dapat terbaring dan tak bisa beraktivitas. Penyakit tulang rapuh ini pun membuat kedua anak ini tidak tumbuh sempurna. Munir mengaku kedua anaknya menderita penyakit tulang rapuh sejak mereka masing-masing memasuki umur 2 tahun. Segala cara telah ditempuh untuk mengobati kedua anaknya, namun tidak membuahkan hasil. Munir bahkan sempat menjual rumah peninggalan keluarga di Desa Kuajang untuk biaya pengobatan. Sehingga karena tak lagi memiliki rumah, mereka kemudian datang di Desa Banatorejo untuk bekerja sebagai buruh batu merah dan membangun gubuk di lahan warga. Itu tulang rapuh, kata dokter tulang rapuh. Itu sudah diupayakan pengobatan? Ya sudah, tapi tidak mencukupi untuk ini, terpaksa di stop lah. Apa yang tidak mencukupi? Termasuk dananya gitu tuh. Itu sudah upayanya sampai di mana untuk cari dana? Sudah jual rumah lah. Jual rumah? Iya. Itu rumah di mana dijual? Di Kuajang, Lemo. Kini sang ayah hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak untuk membiayai pengobatan kedua buah hatinya. Upah yang diperoleh sebagai buruh pembuat batu merah juga terkadang tidak cukup untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian, Munir mengaku masih mendapat bantuan sosial berupa beras dan bantuan tunai lainnya yang cukup membantu meringankan beban mereka. Sementara itu, kisah kedua kakak beradik yang menderita tulang rapuh ini telah diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Mereka langsung memberi respons dengan memeriksa kedua anak ini dan memberikan asupan gizi. Keduanya bahkan akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Polewali Mandar guna penanganan lebih lanjut. Selain menderita tulang rapuh dan gangguan tungkai bawah, kedua anak ini juga mengalami gizi buruk. Berat badan anak pertamanya yang berusia 10 tahun saat ini hanya 11 kg. Sementara adiknya yang berumur 3 tahun hanya 6 kg. Kondisi ini mengharuskan kedua anak ini mendapat penanganan dari dokter ahli di rumah sakit. Nah, jadi memang mereka dua-duanya mengalami gangguan gizi. Secara status gizi, mereka berada pada -3 standar deviasi atau kita istilahkan gizi buruk. Bahwa beberapa intervensi kita sudah lakukan melalui edukasi, pendekatan persuasif, kemudian pemberian suplemen, melakukan pengukuran secara langsung, ya, kemudian konsultasi dengan dokter, seperti itu. Jadi akan ditangani? Ya, jadi menunggu hasil dari pemeriksaan dokter lebih lanjut. Selain memberikan bantuan pengobatan terhadap kedua anak yang menderita tulang rapuh, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga akan segera memberikan bantuan gerobak bakso untuk modal kemandirian dan membantu perekonomian keluarga. Edwin Arwanpitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.